Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to channel Sumara 74 Official. Oke, teman-teman, di sini saya sekarang berada di sebuah desa di Kabupaten Kerawang, dan di desa ini tentunya ada sejarah yang sangat memilukan bagi negara Republik Indonesia dan khususnya juga Kabupaten Kerawang. Nah, di sini nanti akan saya perkenalkan sebuah monumen yang sangat punya nilai sejarah yang tinggi bagi masyarakat Kerawang dan juga bagi negara Republik Indonesia. Dan di monumen ini ataupun di desa ini yang terletak di Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Kerawang. Nah, di sini di monumen ini juga sangat sejarahnya itu sangat tinggi sekali gitu kan. Makanya kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia ataupun pemuda-pemudi Kerawang, kita harus selalu terus mengenang jasa-jasa pahlawan kita. Dan di sini di desa ini ada sebuah monumen, yaitu monumen Rawa Gede. Sekalian juga di sini juga terdapat makam pahlawan ya. Makam pahlawannya yaitu nama Sampurnaraga. Nah, nanti kita akan mengulas itu dan akan menemui seorang atau penjaga ataupun kuncennya biar lebih paham. Mengingat saya juga asli Kerawang, saya juga baru pertama kali gitu kan ke daerah sini. Makanya nanti biar teman-teman tahu, dan teman-teman luar Kerawang ataupun daerah mana gitu yang jauh dan ingin tahu sejarahnya, nanti kita kupas tuntas di lokasi. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to channel Sumara 74 Official. Oke, teman-teman, sekarang saya berada di sebuah desa ya, Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Kerawang. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan sebuah destinasi Kerawang, yaitu tentang sejarah monumen-monumen di daerah Kerawang. Ini di belakang saya sudah terlihat sebuah monumen yang sangat punya nilai sejarah tinggi, yaitu monumen Rawa Gede. Tentunya buat teman-teman ataupun rekan-rekan yang bukan dari luar Kerawang, nah akan saya perkenalkan apa saja yang ada di monumen ini dan sejarahnya apa saja yang ada di desa ini. Oke, kita telusuri ya, kita telusuri aja. Ayo, jangan lama-lama, kita ke dalam. Oh ya teman-teman, nih sekarang saya sudah bersama seorang penjaga monumen ini, dan beliau mungkin tahu sejarah ataupun kapan ataupun sejarahnya yang membuat monumen ini bisa dibangun itu untuk mengenang sejarah ataupun para pahlawan-pahlawan kita, tentunya Kerawang, khususnya seluruh masyarakat Indonesia biar tahu ya kan. Jadi sejarah Tugu Rawa Gede ini dibangun untuk apa gitu. Oke, Pak, maaf Pak, saya mau tanya, Bapak sebagai penjaga sini gitu ya.
Nama bapaknya siapa Pak? Yadi Suryadi. Oh, Bapak Yadi Suryadi ya, Bapak Yadi Suryadi. Mungkin beliau jaga di sini. Bapak bersedia untuk mendampingi saya? Oh, sedikit-sedikit bisa. Ya, insya Allah ya. Maksudnya saya juga terus terang nih, saya juga ahli Kerawang, saya juga baru pertama kali ke sini, ya kan? Sekalian menerangkan ataupun berbagi informasi ke pemuda-pemudi Kerawang ataupun pemuda-pemudi yang ada di Indonesia yang belum tahu sejarah-sejarah Monumen Rawa Gede. Nah, sekarang kita kupas tuntas apa aja yang ada di dalam, itu kan tentang bangunan. Ya, oke, saya mengulas sejarah, boleh Pak ya? Oh, oke. Mudah-mudahan nih saya nggak salah gitu kan. Nah, jadi gini, sejarahnya monumen ini dibangun ya kan, ataupun diresmikan pada tanggal 12 Juli ataupun pada tahunnya 1996. Nah, jadi monumen ini menggambarkan ataupun mengenang jasa-jasa pahlawan kita yang tragedi Rawa Gede pada tahun ataupun pada bulan 9 Desember 1947. Nah, di situ tentunya masyarakat Kerawang ataupun khususnya desa Balongsari ini mendapat sebuah musibah ya kan. Jadi kita sebagai pemuda-pemudi Kerawang ataupun pemuda-pemudi Indonesia, kita harus tahu sejarahnya. Jadi terjadi sebuah tragedi ataupun ya mohon maaf ya, bantaian ya kan. Makanya di sini kita doakan semoga arwah para pahlawan-pahlawan kita mendapat tempat yang layak di sisinya. Nah, jadi kita sebagai pemuda-pemudi harus terus mengenang dan tahu. Nah, untuk nilai sejarah bangunan ini bisa Anda lihat sendiri ya, bentuknya menyerupai piramid ya kan. Jadi gini sejarahnya, jadi bangunan ini Pak ya, jadi 4 piramid ya kan, menggambarkan atau melambangkan 17 Agustus 1945. Jadi mengenang hari kemerdekaan kita. Jadi untuk anak tangga yang Anda lihat ya kan, ini jumlahnya 17 ya kan, 17 anak tangga melambangkan tanggal 17 Agustus. Dan denah bangunan ini ada memiliki 8 persegi Pak ya, 8 persegi melambangkan bulan 8 ya kan. Nah, untuk atapnya jadi berbentuk piramid. Piramidnya ada 4 dengan masing-masing piramid tingginya 5 meter. Jadi melambangkan tahun 45. Jadi semua bangunan ini adalah menyerupai hari kemerdekaan kita 17 Agustus 1945 ya kan. Tentunya teman-teman Malas Evenport Official pengen tahu apa aja yang ada di dalam, yuk kita telusuri bersama. Nah, kita lihat sekarang kita mau menuju ke atas ya. Ini anak tangganya ada 17 anak tangga, lambangkan tanggal 17 Agustus. Nah, kita sekarang sudah berada di atasnya. Ya, sudah berada di atasnya. Jadi Pak, saya mau tanya, ini sebenarnya batunya marmer apa nih Pak? Ini marmer Pak. Oh, marmer ya. Marmer, ya. Tentunya marmer itu sangat kuat guys ya, sangat kuat, dan kita bisa abadikan di dalam. Ayo kita ke dalam Mas. Nah, inilah ruangan lantai 2, lantai 2, lantai 3 Pak? 2. Oh, lantai 2 ya, lantai 2 kita apa ya, menemukan sebuah patung ya, patung dari perunggu ya kan. Itu terlihat jelas patungnya, bisa Anda lihat, patungnya ini apa, melambangkan apa nih Pak? Punya anak 2 kebantai semua Pak. Oh gitu ya. Jadi kata Pak siapa tadi? Penjaga sekolah Pak Ian. Penjaga ya. Pak penjaganya. Jadi patung ini melambangkan seorang ibu ya kan, dengan 2 anaknya yang terkulai ataupun mungkin mati tertembak ya kan. Jadi terlihat sendiri patungnya, tentunya ibundanya sangat sedih sekali ya. Kita juga sebagai pemuda-pemudi kita harus tahu nilai sejarahnya patung ini apa gitu kan. Dan bisa Anda lihat sendiri di sini tersurat ya sebuah cuplikan puisi Kerawang Bekasi. Nah, ini puisi ini sangat terkenal ya kan, yaitu pengarangnya Bapak ataupun pengarang puisi tersebut Chairil Anwar ya kan. Ini penggalan puisi tersebut, tulis kami cuma tulang-tulang berserakan
kami adalah kepunyaanmu, kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa? Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata, kaulah sekarang yang berkata. Karya Chairil Anwar. Oke, kita lihat untuk ini ruangannya ya. Mungkin ruangan ini udah sangat-sangat lama ya kan, bisa Anda lihat sendiri, tapi masih punya nilai, mungkin ya masih terawat lah ya Pak ya. Masih terawat, mungkin ya alhamdulillah warga di sini sangat mengenang sekali untuk jasa-jasa pahlawan Rawa Gede ya kan. Jadi bisa Anda lihat sendiri ini ruangannya. Dan mungkin yang bukan orang Kerawang, mungkin Anda yang bukan orang Kerawang berminat untuk berziarah ya kan, melihat langsung ya kan ke sini, silahkan ya kan. Jadi di sini tuh sebenarnya nggak dipatokin tiket yang mahal ya kan Pak. Berapa Pak tiketnya Pak? Mohon maaf. 2.500. Tuh tiketnya sangat murah banget ya. Mungkin Anda punya nilai sejarah yang sangat banyak atau tinggi itu cuman bayar 2.500 per orang ya kan. Mungkin itu nggak, malah sama beli cendol aja malah cendol ya kan. Nah jadi kita tahu nilai sejarah Kerawang ataupun nilai sejarah Indonesia ya kan. Nah kita lihat sendiri, alhamdulillah sangat terawat. Nah ini foto-foto ya pada zaman itu, dan mungkin pada peresmian monumen-monumen ini. Dan di sini juga banyak tokoh-tokoh yang sangat penting bagi monumen ini. Dan Anda lihat sendiri, ya alhamdulillah sampai sekarang masih asli ya, masih original fotonya. Dan ruangannya juga alhamdulillah masyarakat ini tidak ada yang merusaknya atau mencoret-coret, murni alami. Nah ini foto ataupun kenangan ya Bapak Kapten Lukas Kustario. Nah, beliaulah yang tahu sejarah ataupun beliaulah yang sangat-sangat berperan di tragedi ini. Yang mudah-mudahan mungkin Pak Lukas sudah ini Pak, masih ada apa udah meninggal? Oh ya, mungkin almarhum beliau semoga almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai pemuda Budi Kerawang terus mendoakannya semoga para pahlawan kita tetap dikasih tempat yang layak di sisinya ya. Amin. Nah ya teman-teman, kita sudah kelilingi lantai 2 ya kan. Kita sudah tahu di lantai 2 itu ada patung seorang ibu dengan 2 orang anak yang terkulai yang meninggal karena tertembak, dan sebuah cuplikan foto-foto dari sejarah-sejarah tersebut mungkin pas peresmian bangunan ini. Ini udah sangat lama banget ya, udah sangat lama banget, tahun 1996 ya kan, untuk mengenang tragedi Rawa Gedenya. Jadi ini dulunya lahan warga yang dibeli oleh Bupati Kerawang ya, Pak Tata Suwanta. Oh ya, dibeli oleh Bupati Kerawang Pak Tata Suwanta. Jadi beliau ingin mengabadikannya, mengenang jasa-jasanya, makanya dibuatlah bangunan ini. Bangunannya sangat bagus ya, terlihat seperti piramid. Nah ini terlihat oleh Anda ya bahwa bangunannya mirip banget piramid ya kan, kayak di Mesir ya kan. Tapi piramid ini udah sangat-sangat punya nilai sejarah ya kan, dengan 4 piramid dengan ketinggian 5 meter, jadi melambangkan tahun 1945 ya kan. Jadi kita harus tahu, kita harus selalu ingat tahun perjuangan negara Republik Indonesia, hari kemerdekaan kita 17 Agustus 1945. Oke, kita turun ke bawah, kita lihat lantai dasar. Nah ini di lantai dasar juga ada, mungkin kata Bapak juga ada sebuah diorama ya kan, diorama ataupun patung penggambaran pada saat pembantaian tersebut ya kan. Jadi kita harus tahu ya kan sejarahnya ataupun bentuknya. Mungkin yang belum pernah ke sini ya kan, jadi ada gambaran untuk terpikat hati Anda buat melihat langsung suasana di sini, monumen sini, biar rame Pak ya. Iya, betul, ya Pak. Jadi masyarakat Kerawang ataupun yang belum tahu, biar kita tahu nilai sejarah Rawa Gede itu apa ya kan. Jadi nggak cukup ngomong doang gitu kan, Rawa Gede oh seperti ini, tapi dia juga belum pernah ke sana ataupun sejarahnya aja belum tahu gitu kan. Nah kita berbagi informasi Pak ya. Iya, jadi biar pemuda-pemudi Kerawang tetap menghargai ya kan, menghargai jasa-jasa pahlawan kita. Mungkin udah terlihat di depan di belakang saya ya, atau di belakang Bapak
sebuah pemakaman ya kan, Sampurna Raga. Nanti kita akan ke sono, cuman kita akan kasih tahu dulu untuk lantai dasar bangunan ini. Oke, silahkan. Yuk. Oke teman-teman, kita sebelum masuk ke lantai dasar bangunan ini ya kan, di dinding-dinding sampingnya itu terlihat sebuah gambaran peristiwa tersebut ya kan. Sini ada sebuah ukiran zaman dulu ya, tentunya sangat bagus ya kan. Ini zamannya pada saat itu ya kan. Mungkin bisa Anda lihat dari bentuk rumahnya ya kan. Dari bentuk rumahnya itu menggambarkan zaman dulu sekali ya kan. Jadi ini orang-orangnya mungkin penggambaran aja ya kan, ibarat kata diorama lah pada saat itu, seperti itu. Bisa Anda lihat kita lihat lagi ke dalamnya, yuk. Oke teman-teman, kita sekarang berada di lantai dasar bangunan ini ataupun monumen ini, dan sini di belakang saya, di samping saya ya, sudah terlihat sebuah patung ya kan, patung penggambaran ataupun patung diorama pada saat itu ya kan. Mungkin bisa Anda lihat di sini lebih dekat lagi, bisa Anda lihat dioramanya. Ini dia buah patung penggambaran bahwa terjadi itu pada saat ada ya sebuah pembantaian, mungkin bisa lebih di ini lagi, sebuah kekerasan ya kan. Ya, di sini kita lihat seorang anak kecil dan tiga tentara Belanda atau pasukan Belanda yang berjaga-jaga memegang senjata, dan sebuah anak dan seorang ibu yang sedang bersujud di depan anaknya, mungkin yang meninggal karena ditembak ya. Seorang anak kecil yang sedang menunjuk tentara Belanda, mungkin dia ini kesalahannya gitu kan, dia telah membunuh saudara atau orang tuanya. Dan juga di depan ada seorang ibu, kita lihat lebih dekat lagi. Nah, di sini ada tiga patung tentara Belanda yang sedang pegang senjata ya. Dan ini sebuah tragedi yang sangat memilukan bagi masyarakat Karawang, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Dan mungkin kemarin pada tanggal 14 September 2011 seorang 7 janda dengan seorang korban menggugat ya Pak ya, iya, menggugat ke pengadilan Den Haag Belanda, dan ditemani oleh Menteri Luar Negeri Belanda Lisbeth Hespel. Jadi alhamdulillah gugatan tersebut dimenangkan oleh ataupun diinikan ya masyarakat sini, dan alhamdulillah pada tahun 2011 tersebut Belanda meminta maaf ya kan, meminta maaf pada masyarakat Rawagede, masyarakat Balongsari ya kan, Rawamerta, Kabupaten Karawang, dan beliau mengganti ataupun membuat SMK, pasar, puskesmas. Alhamdulillah. Jadi Belanda juga menyesali perbuatan tersebut ya kan. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi ada tanggung jawab kita. Nah, sekarang kita mungkin ya namanya udah kejadian yang lalu ya kan, pada saat masa-masa kemerdekaan kita juga perlu tahu ya kan, dan Belanda juga menyesali sebenarnya. Nah, ini dia patung dioramanya dan menggambarkan, mungkin teman-teman udah ada yang pernah ke sini ya kan, udah ada yang pernah melihat, cuman beliau belum tahu sejarahnya ya kan. Jadi kita sekalian jelaskan dengan Bapak ya kan, jadi biar tahu ya kan. Nah, ini terlihat seorang ibu dengan satu orang anaknya yang mati tertembak, mungkin ada darah di dadanya. Oke, kita ini ya. Ini cuman penggambaran aja, jadi biar pemuda-pemudi paham ataupun bisa menggambarkan kejadian pada saat itu. Oke, kita lanjut ke pemakaman Pak ya. Nah teman-teman, sekarang kita berada di belakang monumen tersebut, dan disinilah letak pemakaman para pejuang kita ataupun para pahlawan-pahlawan kita ya kan. Untuk nama
makamnya Sampurna Raga, gitu Pak ya? Iya, Taman Sampurna Makam Raga. Pahlawan Nah, Sampurna Raga. nah, ini sini total pemakamannya ada berapa Pak? 181. Nah, total pemakamannya ada 181. Mungkin waktu pada saat itu sebenarnya masih banyak ya. Sejarah itu 9 Desember 1947 yang meninggal ataupun yang gugur ya kan. Totalnya 431 orang, dan Januari sampai bulan Oktober di tahun 1948 itu jumlahnya 35 orang, dan di tahun kemudian 2 tahun yang kemudian ya, Juli sampai November totalnya 17 orang. Sebenarnya banyak ya, kalau ditotalin gitu jumlahnya 483 orang. Cuman yang dimakamin di sini itu totalnya 181. Dan mudah-mudahan ya, kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia ataupun pemuda-pemudi Karawang, kita terus mengenang jasa-jasa pahlawan kita ya kan. Kita terus mendoakan semoga beliau ataupun arwah-arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya kan. Jadi kita sebagai pemuda, kita harus tahu Pak ya, ya kan, sejarah-sejarahnya. Ini makam ini atau monumen ini apa gitu kan. Kenapa berada di Rawagede ya kan. Mungkin ada nilai sejarah, kalau kita pengen mengusik sejarah itu banyak banget. Cuman kan kita pengen memperkenalkan, saya ahli Kerawang, asli Kerawang ya kan. Saya ingin mengenalkan destinasi Kerawang, sejarah-sejarah ataupun tempat pariwisatanya nanti akan kita bahas. Makanya untuk teman-teman Kerawang ataupun rekan-rekan ya, jangan lupa dukung terus channel ini, klik subscribe, like dan komen, share, dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, biar Anda tahu, biar saya update video terbaru, Anda langsung bisa menontonnya. Oke, kita telusuri pemakamannya. Oke teman-teman, kita sekarang berada di pemakamannya ya kan. Nama pemakamannya Sampurna Raga. Total pemakamannya 181. Bisa kita lihat sekeliling saya ya kan. Ini dia pemakamannya, dan ini pakai nama-nama asli Pak ya? Asli Pak, semuanya. Nama asli ya. Mungkin sebuah pemakamannya juga pakai nama semua ya. Nama-nama zaman dulu ya kan. Dan Anda lihat sendiri kelilingnya. Dan mungkin pada saat, kalau misalnya pada saat liburan, mungkin banyak yang kesini. Bisa Anda lihat sekeliling pemakaman ini ya, ada juga yang dagang ya kan. Ada juga yang kalian kesini sedang berlibur ya kan, sedang pengen tahu ya. Banyak sih masyarakat Karawang juga banyak yang belum tahu Rawagede ini. Jadi di sini kita bisa melihat ya, mungkin ya kalau kayak kita melihat patung, kita bisa membayangkan peristiwa tersebut. Dan di ujung sana juga terlihat sebuah lukisan yang digambarkan seperti yang patung tadi yang di atas lantai 2. Bisa Anda lihat sendiri. Ini terlihat juga pohon apa nih Pak? Pohon asem ya kan? Pohon kosambi ya kan? Pohon apa Pak? Serut. Oh, pohon serut ya kan? Pohon ceringin. Pohon ceringin. Di sini juga sama kayak di daerah-daerah pegunungan ya. Mungkin kita maju lagi ke depan, kita lihat semua yang apa sih yang ada di sini, kita telusuri ya kan. Oke, ayo kita maju. Ya, rekan-rekan bisa Anda lihat sendiri, ini murni pemakaman zaman dulu. Pada saat makaminnya ya mungkin dikasih nama dulu ya kan, nama keluarganya ataupun nama petugas pemakaman. Ini murni nama-nama asli pada zaman dulu, bisa Anda lihat sendiri. Jadi penguburannya nggak langsung asal masukin lubang uruk, nggak gitu ya. Jadi sesuai dengan syariat Islam kan. Bisa kita lihat sendiri, ini nama-namanya. Ini nama-nama asli Pak ya? Asli Pak. Asli ya. Orang sini semua. Sama orang sini semua pada saat itu ya. Mungkin siapa sih yang menginginkan tragedi tersebut kembali lagi, ya mudah-mudahan semua udah enak ya. Kita itu sebagai pemuda-pemudi Indonesia, kita tinggal enaknya doang gitu kan. Kita tinggal, sebenarnya kita cuma tugasnya sekarang untuk mengabadikan, untuk mengenang jasa-jasa pahlawan kita, cuman itu aja, menjaga nama baik Indonesia. Semoga tidak ada terjadi perang-perang lagi ya kan. Kita tinggal menikmati, kita menghargai sama umat ya kan, dengan saling menjatuhkan ya. Bisa terlihat sendiri di belakang saya adalah sebuah tulisan. Ayo kita lebih dekat lagi yuk. Ya, sekarang kita sedang berada mungkin di belakang saya terlihat sebuah lukisan ya kan, ataupun sebuah tulisan, dan ini jelas-jelas sekali menggambarkan pada saat tragedi tersebut ya kan. Melihat sejarah tragedi ini ya kan,
dulunya itu Belanda datang ke desa ini ya kan untuk mencari seorang kapten bernama Lukas Kustario ya. Ya, mungkin Pak Lukas bersembunyi di sini dan masyarakat sini akhirnya dikumpulin semua sama Belanda dan ditanya mungkin dan geledah rumahnya dan masyarakat sini tutup mulut dan akhirnya Belanda membabi buta Pak ya, membabi buta melakukan sebuah pembantaian dan ya pada akhirnya jadilah tragedi Rawa Gede ya kan. Nah di sini Anda bisa baca sendiri, terlihat sebuah jelas sekali, Esa hilang, 2 terbilang. Ya mungkin bisa kita artikan itu mati 1 tumbuh 1000 ya. Jadi masyarakat Kerawang jangan sampai ataupun masyarakat Indonesia jangan sampai jadi kedua kalinya jadi mati 1 tumbuh 1000. Mungkin pemuda-pemudi kita bisa lebih banyak lagi. Nah, pesan moral untuk video ini ya kan. Jadi kita sebagai pemuda-pemudi Kerawang ataupun khususnya negara Republik Indonesia jangan sampai melupakan jasa-jasa pahlawan ya kan. Kita semua harus tahu sejarah-sejarah yang ada di Kabupaten Kerawang ataupun di Indonesia. Jadi kita terus mengenang dan mendoakannya. Semoga para pahlawan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini murni ya Pak ya, murni asli real nama-nama asli ya Pak ya. Jadi kita harus tahu. Dan oke ya pemirsa Sumalang Sevenfold Official, tadi saya sudah telusuri semua yang ada di pemakaman Rawa Gede ataupun di monumennya. Mungkin Anda bukan orang Kerawang ya kan, tapi Anda melihat video ini dan Anda berniat untuk berlibur ke sini ya kan, oh monggo ya kan. Karena tiketnya sangat murah, hanya Rp2.500 ya Pak ya. Ya, nilai segitu tidak ada ininya. Jadi kita tahu nilai sejarah yang ada di Indonesia ini sangat-sangat tinggi sekali nilai sejarahnya. Oke, gitu aja. Mungkin bila mana Anda ingin merequest tempat-tempat di daerah Anda bisa langsung komen di bawah ini ya kan. Jangan lupa dukung terus channel ini, channel asli anak Kerawang, Sumalang Sevenfold Official. Makanya jangan lupa subscribe, like dan komen, serta share ya kan. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya dan bila mana saya ngirim video terbaru Anda bisa tahu ya kan, bisa langsung menontonnya. Tentunya salam dari saya bersama kru. Untuk kameramen baru nih ya, saya pakai kameramen baru, melihat kameramen saya lagi keluar ya kan, Bapak Sumantri dan rekan tim kita Pak Suryadi. Dengan terima kasih dengan Pak siapa Pak? Pak Iyad Suryadi. Terima kasih telah menemani saya ya kan menangkan ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel ini. Kita lanjut nanti penelusuran ke Tugu Proklamasi yang ada di Dengklok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.